البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab Shalah, kitab yang kedua di Bulughul Maram ini. Setelah kitab Thaharah, bab yang ke-10, bab sholatul jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Disebutkan paling sedikit jamaah adalah 2 orang. Kemudian juga ya urutan shafnya adalah laki-laki, kemudian belakangnya perempuan. Apabila jamaahnya cuma 2 orang, ya imam dengan makmum. Kayak demikian. Kemudian juga salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Jadi perselisihan para ulama hukum salat berjamaah untuk laki-laki, dan yang sahih ulama adalah wajib bagi laki-laki. Kemudian juga sholat di belakang shaf sendirian tidak sah. Ya, mari kita sebutkan. Kemudian berikutnya hadis yang ke-23 ya di bab sholatul jamaah wal imamah. Itu adalah hadis yang ke-390 di buku ini. Qala rahimahullah taala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, qala Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih ini, idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah, famshu ila shalah, maka berjalanlah kalian menuju salat. Sebagian ulama berpendapat seperti Syekh Utsaimin, boleh untuk dikeraskan menggunakan mikrofon keluar, ya, supaya mereka tahu bahwa iqamat itu sudah diucapkan sehingga menuju masjid kan gitu. Tapi wallahu alam lebih tepat sebagaimana sunnah Nabi, tidak, Bilal tidak keluar, tidak ke bangunan yang tinggi ketika iqamah, cukup di masjid. Ya demikian. Walaupun saya berpendapat demikian karena apa? Sebagian orang itu santai-santai ketika apa? Ketika sudah terdengar adzan. Baru ketika tahu iqamat segera dia. Kan itu. Tapi ulama lebih tepat untuk di dalam masjid, cukup di dalam masjid, ya, tidak perlu menggunakan mikrofon ketika iqamat. Apabila kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah kalian menuju sholat. Walaikumus sakinah wal waqar, atas kalian untuk sakinah, yaitu tenang. Wal waqar sebagaimana oleh Imam Sunani, bukan juga di Tawdihul Ahkam disebutkan maknanya mutaqariban, hampir mirip. Hampir mirip, ya. Kalau Nabi berkata Nawawi, as-sakinah at-ta'ani fil harakat. Tenang di dalam gerakan. Wastinab abas, dan menjauhi sesuatu yang sia-sia. Itu sakinah, tenang. Ya, tenang gerakannya dan menjauhi perkara yang sia-sia. Siul-siul, tepuk tangan, usil dan sebagainya. Ya. Bukan itu, tapi tenang. Wal waqar fil hay'ah kagodi turuf tarf wa khafdi saut. Ya, seperti apa? Waqar itu seperti seseorang menundukkan pandangan. Demikian juga memelankan suara. Wa adami iltifat, dan tidak menengok-nengok. Nah itu. Kalau lebih rinci lagi demikian. Waqar berjalan dengan apa? Tidak menoleh ke kanan dan kiri dan menundukkan pandangan. Wakila ma'nahu wahid. Saya mengatakan maknanya adalah satu. Demikian juga Tawdihul Ahkam demikian. Jadi apabila kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju salat, dan atas kalian tenang dan tidak menoleh-noleh, gitu kan itu. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan, wala tusri'u, dan jangan kalian cepat-cepat, jangan terburu-buru, tenang saja. Kadang-kadang kalau sudah iqamat langsung cepat-cepat. Ya, kadang pintunya banting dan sebagainya. Ini santai, pelan saja. Nabi merintahkan di sini untuk tenang, tidak terburu-buru. Kadang nanti ya naik motor terburu-buru. Demikian juga jalan cepat-cepat sampai terengah-engah, sampai masuk shaf dalam keadaan terengah-engah. Ini menyelisih sunnah. Wala tusri'u, dan jangan kalian terburu-buru. Fama adraktum fasolu, maka apa yang kalian mendapati dari sholat tersebut, maka sholatlah. Umpamanya sudah jalan santai, imamnya kemudian rakaat yang kedua sudah, ya sudah, maka sholatlah. Apa yang kalian dapati, maka sholatlah. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang luput bagi kalian, maka sempurnakan. Dari sinilah
sebagai dalil yang paling kuat, seseorang apabila mendapati imamnya ketika sholat isya umpamanya ya, imamnya sudah rakaat yang ketiga. Ya, kemudian dia masuk, imamnya sudah rakaat yang ketiga. Maka ketika salam imam, dia menyempurnakan rakaat dan yang ketiga dan keempat. Paham? Jadi dia menyempurnakan rakaat 3 dan 4. Yang dia dapati bersama dengan imam, bagi dia itu adalah apa? Rakaat 1 dan yang kedua. Paham? Nabi mengatakan, ya, fama adraktum fasolu, maka apa yang kalian dapati maka sholatlah. Sudah, kamu itulah sholatnya kamu. Dan apa yang luput bagi kalian sempurnakan. Ya, jadi imamnya tadi berarti dia luput rakaat yang ketiga dan keempat kan itu. Maka ketika dia mendapati imam setelah itu salam, maka dia menyempurnakan rakaat yang ketiga dan keempat dan tidak perlu membaca surat, cukup Al-Fatihah saja, yaitu. Kemudian oleh hadis Bukhari Muslim, walafdzul Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Dari hadis ini, hukum cepat-cepat, terburu-buru menuju masjid, sama saja dia mendengar iqamat atau tidak. Ijma para ulama disukai untuk berjalan dengan tenang. Ya, sesuai Ibnu Rajab di Fathul Bari beliau, ajma ulama ala istihbab masih bisakinah ila shalah. Dan meninggalkan terburu-buru. Demikian juga harwalah ini jalan dengan cepat. Ya, tinggalkan hal seperti ini. Sebab mengatakan kalau ditakutkan ya luput 1 rakaat umpamanya, tidak apa-apa, agak cepat sedikit. Atau ingin mendapat takbiratul ihram umpamanya. Ya, sebenarnya mengatakan demikian, tapi yang benar tadi hadis jelas. Ya demikian. Demikian juga yang tadi kita sebutkan, apabila makmum mendapati imam di rakaat yang ketiga dan keempat, maka itulah rakaat dia 1 dan 2, yaitu. Hadisnya tadi jelas. Apakah kalau dia kemudian tadi mendapati imam rakaat ketiga dan keempat, kemudian salam kan, dia membaca surat setelah dia berdiri? Tidak. Ya, karena itu rakaat yang ketiga dan keempat bagi dia kan itu. Setelah salam itu dia sempurnakan rakaat yang ketiga dan keempat. Kemudian disebutkan dengan apa seseorang itu dianggap ikut jamaah. Ya, umpamanya kita sholat ya, kemudian terlambat. Dengan apa kita ini dianggap ikut jamaah? Kesimpulannya adalah apa? Yang penting sebelum imam itu dia salam, kita mendapati dia, maka kita dianggap ikut jamaah. Situ ada dalil jelas. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa mendapati 1 rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat. Ya. Ya, demikian. Ini berarti dianggap demikian. Dan itu disebutkan jamaah tudraku bi idrakil ma'mum al-imam qabla yusallim, sebelum dia salam, ya demikian. Jadi dia mendapati ya imamnya itu walaupun dia imamnya itu sudah tasyahud. Yang penting dia belum salam. Jadi mendapati imam walaupun ya setelah itu di rakaat yang terakhir, ya maka itu dianggap man adraka raka'atan minas shalah, barang siapa mendapati 1 rakaat walaupun tasyahud imamnya itu tasyahud akhir, maka itu dianggap bahwa dia mendapati salat berjamaah tersebut. Demikian juga mendapati makmum tasyahud akhir, ya maka dia mendapati jamaah. Bagaimana kalau kemudian imam itu melakukan sujud sahwi padahal dia tidak mendapati kesalahan tersebut? Disebutkan di situ ada hadis ju'ilal imam li'tamabi, dijadikan imam untuk diikuti. Jadi dia umpamanya ya sudah selesai rakaatnya ya dan dia mau menyempurnakan, kemudian sebelum salam imam sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi kalau kita terlambat. Walaupun kita tidak mengetahui kesalahan yang mana, tapi imam yang sujud sahwi kita ikut sujud sahwi. Kemudian ketika selesai ya makmum salam, kita pun berdiri menyempurnakan. Kemudian berikutnya hadis nomor 22. Ya. Hadis nomor 24. Qala Rasulullah ta'ala
Wa an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan. Jadi di sini disebutkan dhaif. Walaupun di sana ada hadis yang menyebutkan keutamaan salat berjamaah kan, tapi untuk lafaz ini adalah dhaif. Di situ ada rawi namanya Abu Busair, ya majhul. Ya demikian disebutkan Abu Busair. Ba kemudian shad kemudian ya kemudian ra, ya majhul. Lalu sebagian ulama ya mensahihkan ya di sini, tapi tadi kita sebutkan adalah dhaif. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajul, salat seseorang bersama dengan orang lain, azga min salatihi wahdah, lebih suci dari salat dia sendirian. Ya disebutkan oleh Imam Sunani, mana azga ini aktsaru ajron min salatihi munfaridan, lebih banyak pahalanya dari salat dia sendirian. Ini makna azga menurut beliau. Jadi salat seorang bersama dengan orang lain itu lebih besar pahalanya dari salat sendirian. Jadi salat dia sendirian. Wa salatuhu ma'a rajulaini, dan salat dia bersama dengan dua orang yang lain, kalau tadi kan satu orang saja. Azka min salatihi ma'a rajul, lebih banyak pahalanya. Nah demikian. Azka sendiri lebih banyak, lebih bagus, lebih suci. Ya, tapi di sini disebutkan lebih banyak pahalanya min salatihi ma'a rajul, dari salat dia bersama dengan satu orang saja. Ini kalau jamaahnya 3 orang lebih bagus daripada 2 orang. Wa ma kana aktsaru, dan apa yang dia itu lebih banyak, fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla, maka dia lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla. Semakin banyak jamaahnya semakin bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud, An-Nasai dan Imam An-Nasai, wa sahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkannya Ibnu Hibban. Ibnu Hibban disebutkan beliau termasuk mutasahil, bermudah-mudah. Ya seperti seorang yang dihitung majhul, tidak diketahui keadaannya, selama tidak ada yang mencela maka thiqah kan itu. Sehingga beliau mensahihkan. Tapi sudah cukup, ya sudah lewat pembahasannya. Sholatul rajuli bil jama'i tudha'afu ala sholatihi bi baitihi wa bi suqihi bi 27 darajah, itu sudah lewat di Bukhari Muslim. Salat seorang berjamaah lebih bagus daripada salat dia di rumahnya dan di pasarnya, 27 derajat. Demikian juga disebutkan riwayat yang lain menyebutkan 27, yang lain menyebutkan 25. Bagaimana ini? Ya dikumpulkan para ulama sebagian mengatakan semuanya sahih hadis itu kan. Yang 27 yang dia itu lebih banyak jamaahnya, yang 25 lebih sedikit jamaahnya. Atau yang 27 lebih jauh rumahnya, yang 25 lebih dekat rumahnya. Sebagian mengiring pada yang mana tersebut. Demikian juga sudah lewat pembahasannya orang itu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang dibawakan oleh Imam Ahmad, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan ketika ada seorang sahabat yang terlambat sholat, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, fayusalli ma'hu, untuk sholat bersamanya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ini diantara dalil boleh jamaah yang kedua. Ya demikian. Sampai di sini.